Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi tentang tanam paksa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Faiz Hidayat. Salah sih Pak. Saya Indriani. Saya Alif Pusama Pujian. Saya Iko Tiffany. Dan saya Berliana Diva. Berikut pembahasan kami. Pemerintahan Hindia Belanda pada akhir tahun 1829 mulai terkuras uangnya. Salah satu sebab utamanya adalah ongkos atau biaya perang yang membengkak. Di wilayah Indonesia sendiri terjadi dua perang besar, yaitu Perang Jawa dan Perang Pandri di Sumatera Barat. Dua perang ini benar-benar membuat pusing Belanda. Di Indonesia, Belanda juga menghadapi krisis dalam negerinya. Salah satu daerah Belanda, yaitu Belgia, memisahkan diri dari Belanda. Alhasil, kas negara Belanda menjadi semakin kempes. Nah, untuk segera memulihkan kondisi kas negara, pemerintah Belanda dan pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan tanam paksa untuk mengisi kas negara. Siapa sih yang menerapkan sistem tanam paksa itu? Nah, tokoh yang menerapkan sistem tanam paksa itu adalah Johannes van den Bosch, yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830. Pada tahun itu juga tanam paksa dimulai. Tujuan kolonial Belanda mengadakan sistem tanam paksa itu adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk masuk ke kas negara. Selain itu, tanam paksa ini berkaitan erat dengan tanaman-tanaman ekspor yang wajib ditanam oleh masyarakat. Nah, diharapkan tanaman-tanaman ekspor ini akan laku di pasar Eropa dan pemerintah akan mendapatkan penghasilan dari penjualan tersebut. Nah, jadi kultur stelsel atau sistem tanam paksa itu adalah kebijakan kolonial Belanda dari tahun 1830 sampai 1870 yang mewajibkan rakyat pribumi untuk menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila dengan tujuan mengisi kas negara Belanda yang kosong setelah perang. Selanjutnya, ada isi kebijakan dari tanam paksa. Ada 4. Yang pertama, pemilik tanah wajib menanam 20% atau 1/5 dari luas tanah yang dimiliki untuk ditanami oleh tanaman ekspor seperti tanaman nila, tembakau, teh, kopi, tebu, tanaman kapas, dan tanaman cengkeh. Yang kedua, untuk rakyat yang tidak memiliki tanah, maka diwajibkan bagi mereka untuk bekerja selama 65 hari dalam 1 tahun. Yang ketiga, jika terjadi kegagalan panen, maka pemerintahlah yang harus bertanggung jawab penuh atas kegagalan panen tersebut. Yang keempat, dalam seluruh hasil penanaman wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial melalui bupati ataupun pemimpin lokal setempat. Di sini juga ada dampak kebijakan, yaitu yang pertama dampak positif. Dampak positif tanam paksa bagi penduduk Jawa adalah dikenalkannya tanaman-tanaman ekspor yang laku di dunia. Misalnya nih, kopi yang berasal dari Afrika dan teh yang berasal dari Asia Timur, seperti Cina, Korea, dan Jepang. Kebijakan ini memberikan alternatif dan pengetahuan bagi para petani lokal untuk membudidayakan bibit dan tanaman ekspor ini dengan iklim dan tanah di Jawa. Nah, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif dari tanam paksa adalah sistem yang sangat membebankan rakyat dan para pekerja. Karena uang yang dihasilkan dari tanam paksa langsung menjadi hak milik Belanda dan tidak terasa langsung oleh rakyat kecil yang mungkin mendapatkan upah kecil. Nah, kemudian beberapa dari mereka mengusulkan untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat Hindia Belanda.
Baron van Hobel merupakan seorang misionaris yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1847. Dalam perjalanannya di Bali, Madura, dan Jawa, ia banyak melihat kesengsaraan rakyat akibat adanya kultur stelsel. Setelah pulang ke Belanda dan terpilih menjadi anggota parlemen, ia sering melakukan protes terhadap pelaksanaan tanam paksa. Ia gigih dalam berjuang menuntut dihapusnya tanam paksa. Akibat adanya protes tersebut, pemerintah Belanda secara bertahap menghapuskan tanam paksa. Pada tahun 1865, Baron van Hobel merupakan seorang misionaris yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1847. Dalam perjalanannya di Bali, Madura, dan Jawa, ia banyak melihat kesengsaraan rakyat akibat adanya kultur stelsel. Setelah pulang ke Belanda dan terpilih menjadi anggota parlemen, ia sering melakukan protes terhadap pelaksanaan tanam paksa. Ia gigih dalam berjuang menuntut dihapusnya tanam paksa. Akibatnya, adanya protes tersebut, pemerintah Belanda secara bertahap menghapuskan tanam paksa. Pada tahun 1865, kayu manis, teh, dan nila dihapuskan. Pada tahun 1866, tembakau, kemudian tebu pada tahun 1884. Sedangkan kopi merupakan tanaman yang paling akhir dihapus, yaitu pada tahun 1917, karena kopi yang paling banyak memberi keuntungan.